Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya berada di tenda 14 ya. Kepala tendanya Bapak Tenten di Kampung Pesantren Gang Taufik, RT 04 RW 11 Desa Ciwalen, Kecamatan Wereng Kondang, di mana tempat berada kediaman almarhum. Alhamdulillah, pasca gempa kita tahu bersama bahwa kita diguncang dengan gempa yang sangat dahsyat, yang dimana masyarakat kita ini tendanya ini sisa tenda darurat masih siaga ya Pak ya? Masih siaga. Bagaimana Pak setelah lama 21 November diguncang terus keadaan masyarakat sampai hari ini? Alhamdulillah, masyarakat sudah kembali ke rumah. Namun sampai saat ini trauma yang masih dirasakan. Masih trauma ya, masih trauma mental, psikis. Nah, keadaan itu yang sekarang kita lagi usahakan untuk mengembalikan, memulihkan trauma yang selama ini merasa ketakutan. Jadi masyarakat merasa ketakutan, untuk pemulihannya seperti apa? Nah, itu belum ada. Itu harus ada tim khusus dari ya mungkin tokoh agama, psikolog. Itu nanti yang tahu persis bagaimana cara memulihkan trauma itu. Saya dengar ini Karang Taruna ini akan mengadakan istighosah akbar ya. Betul. Itu pada kapan dilaksanakan? Nah, insya Allah istighosah akan dilaksanakan Minggu malam Senin pada Isya, yang itu akan diselenggarakan dipusatkan di satu lapangan ya, di lapangan, dan itu akan diikutsertakan satu RW ya, beberapa RT dilibatkan juga ya, aparat pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat akan kita libatkan. Apa harapan dari masyarakat Kampung Pesantren yang terkena dampak gempa, yang rumahnya ada yang rusak ya? Itu udah ada bantuan dari pemerintah? Bantuan secara barang itu sudah ada. Namun bantuan secara material itu belum. Ya, yang saya tanyakan ini adalah material. Ya, material artinya untuk membangun kembali rumah-rumah yang rusak. Belum, kita masih menunggu keputusan hasil verifikasi dari BNPB dan PUPR. Itu sudah didata sama Pak RT ya? Sudah. Alhamdulillah. Berapa masyarakat jumlah bangunan yang rusak di RT 04 ini? Kurang lebih berapa teh? 20 ya. Yang bisa menjelaskan Pak RT lebih jelasnya Pak RT. Rumah bangunan di Kampung Pesantren RT 04. Ya, saya sebagai RT 04 selalu mengikuti instruksi dari perintah Kemdes atau Kades tersebut untuk mendata rumah-rumah yang terdampak gempa. Alhamdulillah, khususnya di RT 04 ini tidak seperti wilayah-wilayah lain. Alhamdulillah, di sini cuma 20 rumah, keadaan semuanya ringan. Jadi kerusakannya ringan ya? Semuanya ringan. Masyarakat pun alhamdulillah tidak ada yang luka atau sampai korban jiwa. Dengan ini kami merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Kampung Pesantren khususnya di RT 04 tidak seburuk yang di wilayah-wilayah lain. Dengan itu kami dengan harapan kepada semua warga Kampung Pesantren khususnya 04, masalah bantuan apapun yang dari pemerintah, harap bersabar, berdoa, dan kita berusaha semaksimal mungkin demi mewujudkan harapan demi harapan, memperbaiki rumah kita masing-masing pasca gempa atau dampak gempa kemarin. Itulah harapan dari Pak RT, bahwa beliau menghimbau kepada masyarakat RT 04 Kampung Pesantren untuk bersabar, menyerahkan sepenuhnya kepada tim verifikasi ya, dalam hal ini BNPB ya, BNPB yang berwenang untuk memverifikasi kerusakan rumah bangunan
ada 3 kategori ya, ada 3 yang kategori. berat, Berat, ada sedang, yang dan ringan. sedang dan ringan. Itu untuk yang berat itu berapa Pak? Dari Kalau pemerintah? wacana untuk yang berat itu dari awal wacana 50 juta dan ada tambahan lagi 10 juta, itu jadi nominal 60 juta. 60 juta. 60 juta pun tidak langsung diterima oleh warga yang terdampak, tapi bertahap secara untuk pengeluaran uangnya. Dan yang kategori sedang pun sama halnya seperti itu, mekanisme seperti itu sama dengan yang ringan pun tidak berharap ada keinginan bahwa warga setelah ada liris dari buku rekening jumlah nominal sekian akan diterima langsung, tidak. Kita tetap akan mengikuti SPJ yang ditetapkan oleh pihak pemerintah dan Pemda Cianjur dan PUPR dengan nominal yang dikeluarkan nanti kerusakan berapa, yang mudah-mudahan sesuai konsekuensi apa yang disampaikan Bapak Jokowi untuk pergantian dengan nominal tersebut. Tidak ada ini itu lagi, mudah-mudahan itu yang kita harapkan, kelancaran semuanya. Itu Pak RT secara psikisnya, secara moral yang kita bidik ini, harapan Pak RT, langkah Pak RT untuk memulihkan masyarakat dalam kondisi awal, artinya mereka tidak merasa ketakutan. Apa program yang akan dilakukan oleh Pak RT untuk menghilangkan rasa ketakutan, trauma ya secara psikis? Seperti apa langkahnya? Ya, kalau secara fisik ya mungkin ya bagian tim, ada tim psikologi, itu adalah tim bagian khusus ya, khusus dari pembinaan kepada semua masyarakatnya. Intinya kita tetap harus kembali lagi kepada Sang Maha Kuasa. Pada dasarnya kita harus mengakui bahwa rukun iman yang keenam itu emang seperti ini. Jadi jangan kita mengacu kepada aturan-aturan alam. Memang ini semua disebabkan adalah dari kita untuk kita. Dari pada dasarnya kalau kita mengacu kepada alam, mungkin rasa takut tidak akan pernah hilang karena tidak ada keyakinan dan kurangnya kita kepada hakikat yang Maha Kuasa yang sudah ditentukan. Insya Allah mudah-mudahan di Kampung Pasarten ini tidak berkepanjangan rasa takut dan traumanya. Ya intinya kita harus lebih baik lagi bagaimana cara merawat alam ini lah, segitu aja. Baik ya, saudara-saudara yang saya hormati, bahwa tadi sudah dikatakan bahwa rasa trauma ini jangan terlalu mendalam. Kita kembali kepada Allah SWT ya. Jadi saya melihat dalam satu hadis ya, la taqumus sa'ah, tidak akan datang satu kiamat, tidak akan hancur dunia ini hatta juljilah, artinya sehingga kita diguncang terus gempa bumi. Ini alamat kiamat itu, kita digoncangkan dengan beberapa gempa bumi yang terus menerus. Ini hadis riwayat Muslim ya. Itu sahih ya. Jadi Allah tidak akan mengadakan satu kiamat. Nah, dunia ini tidak akan kiamat hatta juljilah, artinya sehingga digoncang terus dengan gempa bumi ini. Nah, makanya dengan ini insya Allah tadi apa yang dikatakan oleh Bapak Tenten, akan melaksanakan istighosah ya, istighosah kubra yang akan di lapangan malam Senin ini. Insya Allah itu secara nilainya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, bahwa dalam Al-Quran idza dohal fasad bil bari wal bahri bima kasabat aydin nas, apabila sudah nampak kerusakan ya di bumi dan di lautan itu karena ulah manusia, karena kita, maka kita harus kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena gempa ini adalah makhluk Allah, angin puting beliung ini makhluk Allah, dan juga banjir itu makhluk Allah. Maka ketika sama-sama makhluk, maka kita berpintalah meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah bincang-bincang sore hari ini bersama Bapak Tenten dan juga Bapak RT, Bapak Herman Suherman. Insyaallah berkah untuk semuanya. Jangan lupa like, share, and comment di akun YouTube Aelang Al-Magnumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.